Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami tentang karakteristik peserta didik di SDN 7 Ampenan, di mana anggota kelompok kami pertama ada saya sendiri, Aina Herawati, yang kedua ada Dian Islamiati, yang ketiga ada Fajar Tika Agung Sasaka Putra, yang keempat ada Fatmawati, dan yang kelima ada Muhammad Yaumil Ahyar. Di mana di sini kami mengobservasi 12 indikator atau aspek, yakni ada aspek etnik, yang kedua ada kultural, yang ketiga ada status sosial, yang keempat ada minat, yang kelima ada perkembangan kognitif, yang keenam ada kemampuan awal, yang ketujuh ada gaya belajar, yang kedelapan ada motivasi, yang kesembilan ada perkembangan emosi, yang ke-10 ada perkembangan sosial, yang ke-11 ada perkembangan moral, dan yang ke-12 ada perkembangan motorik. Di mana di sini kami mengobservasi siswa kelas 4B yang bernama Muhammad Gibran, di mana Muhammad Gibran adalah siswa yang beragama Islam, yang berumur 9 tahun dan yang beralamat di Banjar, Ampenan. Nah, di sini pekerjaan orang tua siswa menurut informasi atau dari hasil observasi yang kami lakukan, yakni orang tua siswa bekerja sebagai pedagang. Indikator yang pertama adalah etnik, di mana peserta didik memahami serta mengetahui etniknya sendiri. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan hasil observasi yang telah kami lakukan, dan peserta didik menjawab dari etnik mana dia berasal. Jadi peserta didik tersebut berasal dari etnik Sasak, di mana orang tuanya juga berasal dari etnik Sasak. Peserta didik dapat bekerja sama serta bersosialisasi dengan teman yang berbeda etnis. Hal tersebut terlihat ketika kami melakukan observasi, peserta didik tidak memilih-milih teman atau tidak membeda-bedakan teman dalam bermain ataupun dalam bekerja sama dalam kelompok di dalam kelas. Yang kedua, ada kultural. Di dalam kultural, peserta didik mampu menyanyikan lagu tradisional daerahnya. Jadi peserta didik, menurut hasil observasi kami, itu dapat menyanyikan sebagian dari lagu daerah yang diketahuinya dengan lancar. Karena dalam kehidupan sehari-harinya peserta didik banyak mendengar lagu daerah yang dia kenal. Peserta didik mampu menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari. Jadi menurut hasil observasi kami, peserta didik mampu menggunakan bahasa daerahnya dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah dengan teman-temannya ketika bermain ataupun di dalam kelas. Yang ketiga yaitu status sosial. Jadi dalam status sosial itu peserta didik memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang baik atau memadai. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi kami. Peserta didik memiliki keluarga yang berlatar belakang ekonomi yang baik. Hal tersebut karena kebutuhan peserta didik dapat tercukupi karena orang tuanya peserta didik bekerja sebagai pedagang. Yang kedua, peserta didik memiliki fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajarannya, di mana ketika kita observasi kita melihat dan bertanya langsung, peserta didik memiliki fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran seperti pensil, pulpen, buku-buku, dan tas yang bagus atau yang masih bisa dipakai. Baik, yang selanjutnya yaitu minat. Peserta didik sering terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nilainya 1. Peserta didik sering terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang aktif
mengajukan pertanyaan ataupun jawaban saat guru mengajukan pertanyaan, walaupun terkadang masih diberi sedikit arahan serta bimbingan. Yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa senang serta ketertarikan dalam proses pembelajaran. Peserta didik menunjukkan rasa senang, ketertarikan dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang terlihat bersemangat serta antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian perkembangan kognitif. Pada poin pertama yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nilainya 1, yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan pemberian sedikit penguatan dari guru. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memusatkan serta memfokuskan perhatian saat jam pelajaran. Nilainya adalah 0. Peserta didik sesekali terlihat terdistraksi oleh hal-hal yang berkaitan dengan mainan serta teman yang mengganggu. Peserta didik mampu membaca, menulis, dan berhitung. Di sini setelah saya observasi jawabannya yaitu ya. Kemudian peserta didik mampu membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini sudah dibuktikan bahwa kemampuan peserta didik menyelesaikan soal-soal dan tugas yang sudah diberikan oleh guru kelas. Kemudian instrumen yang kedua yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang materi yang diajarkan. Di sini juga jawabannya 1, dia menjawab ya. Kemudian keterangan di sini yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang materi yang diajarkan. Hal ini sudah dibuktikan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami atau memiliki gambaran bahwa kemampuan menyelesaikan tugas soal sesuai dengan materi yang sudah diajarkan atau materi tersebut dengan baik dan tepat. Kemudian bagaimana gaya belajar peserta didik dengan mengembangkan indranya masing-masing. Jadi di sini gaya belajarnya peserta didik dengan gaya belajar auditori ini menjawab iya. Kemudian keterangannya yaitu peserta didik lebih cenderung menggunakan gaya auditori, yang dimana melibatkan indranya seperti mata dengan melihat, kemudian telinga dengan cara mendengarkan. Baik, lanjut. Saya lanjutkan. Sehingga peserta didik lebih cepat memahami materi dengan cara gaya belajar auditori ini. Lanjut untuk instrumen kedua yaitu peserta didik belajar dengan gaya visual. Jadi di sini jawabannya juga ya. Maka nilainya di sini 1. Sama halnya dengan gaya belajar auditori, tetapi ada perbedaan sedikit di sini, yang dimana gaya belajar visual ini yaitu gaya belajar yang menghadirkan materi atau sumber belajar itu secara konkret, tetapi dengan dituangkan atau dibantu oleh teknologi yang ada seperti sekarang LCD, proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dengan cara gaya belajar kinestetik. Di sini jawabannya tidak ya. Berarti nilainya itu 0. Bahwa peserta didik kurang menyukai gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik ini menurut saya pembelajarannya cocok untuk di mata pelajaran Penjaskes, yang dimana setiap materi langsung dipraktikkan. Baik, selanjutnya motivasi belajar peserta didik lebih besar jika ada reward. Itu jawabannya ya, nilainya 1. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik adanya reward
antusias peserta didik itu dalam proses belajar sangat tinggi dengan dengan belajar adanya hadiah tersebut. Kemudian instrumen yang terakhir yaitu peserta didik aktif bertanya di dalam kelas. Ini jawabannya juga iya. Jawabannya 1, peserta didik bertanya di kelas itu tidak sungkan terkait dengan materi yang belum dipahami saat proses pembelajaran itu juga atau pembelajaran sebelumnya. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi teman saya, yaitu membahas tentang perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan emosi, yaitu ada panduan observasi yang kami observasi pada peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik. Hasil observasi yang kami temukan di lapangan itu checklistnya itu iya, jadi kami menemukan perkembangan yang kami observasi. Dengan hasil atau keterangan, peserta didik dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang terlihat terbuka dengan perasaannya. Kemudian peserta didik juga dapat mengatakan suka dengan hal yang mereka sukai atau menyimpulkan sesuatu yang mereka sukai, dan tidak pada hal yang memang benar-benar tidak mereka sukai. Jadi mereka bisa membedakan mana yang mereka sukai dan mana yang mereka tidak sukai. Yang bagian B, yaitu peserta didik tidak mudah tersinggung jika diganggu oleh temannya. Nah, kemudian hasil dari observasi yang kami lakukan itu adalah peserta didik terkadang dapat mengendalikan emosinya, namun akan tersulut emosinya di saat keadaan yang sudah lelah atau lapar. Pada keadaan tertentu, peserta didik akan mengeluarkan atau memberikan respon yang tidak sesuai dengan emosinya tersebut. Yang selanjutnya itu tentang perkembangan sosial. Ini juga ada 2 aspek yang kami observasi. Maksudnya ada 2 panduan yang kami observasi. Yang pertama itu peserta didik dapat bergaul dengan siapapun. Hasil observasi yang kami temukan di lapangan adalah peserta didik dapat bergaul dengan siapapun. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang tidak Hasil dari observasi itu adalah peserta didik dapat bergaul dengan siapapun. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang tidak membeda-bedakan temannya dan mudah dalam bersosialisasi dan beradaptasi. Jadi di sini itu ada siklus nama bersosialisasi dan juga beradaptasi. Jadi ada sosialisasi, interaksi antara teman sekolahnya, dan juga beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Yang selanjutnya itu yang bagian B, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. Artinya itu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Hasil yang kami observasi itu checklistnya iya, itu artinya bahwa memang ada kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik yang kami observasi. Keterangan yang kami ambil yaitu ada peserta didik dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang tidak pernah menolak saat pembagian kelompok dan terlihat dapat berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian melakukan kerja sama kelompok, serta berdistribusi dalam suatu kelompok itu memberikan masukan, saran maupun pembelajaran dalam setiap kelompoknya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yomil Ahyar akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana aspek yang akan saya bahas di sini perkembangan moral. Perkembangan moral yaitu ada 2 aspek, yaitu yang pertama peserta didik patuh terhadap peraturan di sekolah, dan yang kedua peserta didik menghormati guru di sekolah. Jadi di sini yang pertama itu peserta didik patuh terhadap peraturan di sekolah. Hal ini dibutuhkan dengan pribadi peserta didik yang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sekolah, meski terkadang 1 atau 2 hal masih perlu dibimbing kembali. Aspek yang kedua yaitu peserta didik menghormati guru di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik selalu menjaga etika dan tata krama. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu perkembangan motorik dari siswa, di mana perkembangan motorik dari siswa yaitu peserta didik dapat menggunakan alat tulis dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik memiliki keseimbangan saat berjalan, di mana yang dibahas di sini. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang baik serta rapi dalam menulis,
meski dalam beberapa aspek masih perlu bimbingan serta perbaikan dari guru kelas masing-masing, guru kelas siswa tersebut. Sedangkan aspek peserta didik memiliki keseimbangan saat berjalan, di mana hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang mampu berjalan dengan normal dalam kesehariannya. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gurunya maupun